Halo, assalamualaikum guys. Hari ini rencana mau ngeteng ke Palembang. Ini sekarang udah ada di stasiun Parung Panjang. Coba kita masuk dulu ya. Ini posisi sudah di dalam peron keberangkatan 541. Nah, ntar dari sini kita nyambung lagi dengan KA lokal. Oke teman-teman, perjalanan kita ke Palembang ini membutuhkan waktu 2 hari perjalanan. Nah, seperti apa videonya, dan ini kita mulai start dari stasiun Parung Panjang. Oke, tonton terus videonya sampai habis ya teman-teman untuk mengetahui info-info selanjutnya. Ya alhamdulillah, ini udah di stasiun Rangkas Bitung. Nah, kita mulai naik dari sini. Ya, ini alhamdulillah udah di stasiun Rangkas Bitung. Nah, ini posisi ujung timurnya stasiun ya. Gede, luas, setelah renovasi bagus juga ini. Dan sekarang baru setengah 7. Berarti ada waktu 1 jam sebelum keberangkatan ya, daripada mepet-mepet banget. Yuk, coba kita jalan ya. Ya, rupanya kita perjalanan dari Serpong dikenakan Rp5.000. Berarti hampir sama ya sama Cicayur. Nah, itu area keluar ya untuk exitnya. Ya, ini tiket kita sudah masuk ya dari sana. Ya, oke, kita langsung turun aja. Oke, berarti kemarin itu waktu terakhir sama Umi sama Pak Gansa kita naik dari sana masih dibuka. Nah, sekarang sudah diaktifkan peron sebelah sini, jadi nggak ada keluar-keluar ke arah sana yang ada iCap, KFC itu sekarang udah ditutup. Sudah keluar mencoba. Ini sekarang mau ambil posisi paling belakang kosong. Yuk kita masuk ya. Ini pas banget udah jam 7:30. Kita diberangkatkan dari
Stasiun Rangkas Bitung menuju Stasiun Merak. Dan lihat kondisinya, ini gerbong paling belakang rupanya sendirian. Jadi teman-teman, saya sebelumnya sudah pernah melakukan experience perjalanan dari Jakarta menuju Lampung itu kalau tidak salah 2 tahun yang lalu. Nah, ini salah satu videonya. Nah, untuk saat ini saya melakukan perjalanan dari Tangerang menuju Palembang, Sumatera Selatan. Dan di video kali ini saya melakukan perjalanan dari pagi hari. Karena kenapa? Karena saya pengen tahu suasana perjalanannya. Kalau pada saat malam hari itu benar-benar gelap ya, nggak tahu. Tapi kurang lebih situasinya seperti itu pada saat kita berangkat di malam hari. Dan mungkin kalau menurut saya yang tidak ada kepastian itu adalah ketika kita sudah menyeberang di Bakauheni. Nah, kira-kira di Bakauheni ada bisnya nggak ya? Karena kan sudah sepi sekarang. Coba kita cek di sana ya. Ya guys, alhamdulillah ini sudah di Pelabuhan Merak ya. Nah, kita lihat udah dekat, tapi karena ini jauh kita harus ke depan dulu. Nah, itu dia pelabuhannya. Kelihatan nggak tuh, ada kapal, ada mobil ngantri juga. Oke, kita jalan. Mas, izin ya Mas ya? Makasih. Ya, silakan tadi Pak. Makasih Mas ya. Yuk. Ya, alhamdulillah. Ini posisi kita nyebrang. Jadi kalau dari arah keberangkatan kita langsung ngambil arah kiri. Nah, di sini ada jembatan untuk menuju pelabuhan. Nah, kayaknya masih harus beli tiket dulu ya. Atau kita chat tanya dulu dah. Oke guys, jadi sekarang sudah masuk di Pelabuhan Merak. Ini udah beli tiketnya dan terpaksa beli manual. Kayaknya kalau di situ tuh ada loker loket tiket pihak ketiga lah ya. Jadi tadi beli tiket regulernya kena 30.000, kalau normalnya 22.000. Nah, kenapa akhirnya jadi beli manual, beli online melalui handphone saya? Error rupanya, jadi terpaksa beli manual aja. Udah berkali-kali 2 metode pembayaran tapi masih tetap belum berhasil. Jadi yuk kita langsung aja ke dermaga ini. Kebetulan antara dermaga 1 itu oleh eksekutif 2, berarti nggak mungkin, berarti masuknya ke dermaga 2. Pada antri semua ini. Kapalnya juga baru sandar. Ya, akhirnya sampai juga di kapal. Ya oke, ini udah di dalam kapal. Nah, itu kapal feri yang baru mau sandar ke dermaga eksekutif 2. Nah, itu Pulau Merak kecilnya nih. Dan ini Pulau Merak besarnya. Wah, gede juga ya. Coba kita ke sini.
toilet. Ya, alhamdulillah ferry kita akhirnya sedang berjalan menuju pelabuhan Bakauheni. Nah, perjalanan kita ini membutuhkan waktu 3 jam perjalanan di atas kapal, dan kita kebetulan dapat kapal yang lumayan besar ya. Waktu itu lupa saya nggak nyatet ini kapal apa ya, tapi menurut saya memang kalau perjalanan solo trip memang enak di pagi hari ya, apalagi kalau di laut, dan kita bisa menikmati angin laut yang panas dan segar. Kalau malam tuh ngerinya apa ya, ngeri angin malam aja. Dan alhamdulillah kita sudah dekat dengan pelabuhan Bakauheni. Ya, alhamdulillah kalau udah dekat kayak gini berarti sudah aman. Dikit lagi akan bersandar. Oke, alhamdulillah sudah menginjakkan kaki di Pulau Sumatera. Ya, alhamdulillah ini perjalanan menuju dermaga eksekutif ya. Kita mau nyebrang lagi, tapi kita mau ke gate-nya terminal eksekutif tuh ada bis. Kita mau coba ada nggak bisnya. Orang-orang masih pada nunggu di sana atau di dermaga 2. Jadi ini adalah jembatan penghubung antara gate-nya eksekutif untuk ke eksekutif 2. Nah, ini jembatan barunya. Ya, akhirnya ini udah masuk. Nah, ini kan gate untuk eksekutif ya. Adem dan dingin pula. Nah, coba kita langsung ke public transportnya. Nah, ini posisinya sejajar sama dermaga eksekutif ya. Oh, ada mixu juga. Nah, ini kapal yang baru sandar nih. Pokoknya kalau ada langsung naik ya. Nah, ini bis kita yang dalam waktu dekat akan jalan Puspajaya. Nah, masih banyak lagi tuh. Karona, Raja Basa Utama. Belakang lagi masih ada. Dan kita siap-siap dulu lah. Ya, teman-teman, kalau untuk bis ini perjalanan kita harus ke dermaga eksekutif untuk menaiki bis ini. Dan waktu perjalanan kita ini sekitar 2 jam perjalanan. Nah, ketika bis sudah penuh, bis itu akan langsung diberangkatkan menuju terminal Raja Basa. Dan alhamdulillah kita akhirnya sampai juga di Bandar Lampung. Dan di sana mungkin saya akan mukim di rumah kerabat yang ada di sana. Ya, ini udah di depan Unila. Ya Allah, udah masuk Raja Basa.
Bang, makasih ya. Lagi dijemput. Ya alhamdulillah. Sekarang jam 3.15 sudah sampai di Terminal Raja Basah. Gede ya. Dulu tuh kalau nggak salah tertutup dia bisnya. Ini masih ada beberapa bis. Ada yang ke Kota Agung, ada yang ke Metro. Tinggal pilih aja nih, bisnya 3/4. Oke guys, ini tadi sempat nanya ke salah satu PO bus yang ada di Terminal Raja Basah. Jadi kalau mau ke Bakau itu dia katanya standby 24 jam kalau dari Bakauheni. Tapi kalau dari keberangkatannya di Raja Basah itu kalau musim liburan bisa sampai jam 9. Tapi kalau dari kalau musim biasa, hari-hari biasa, hari kerja gitu, itu jatuhnya cuma sampai jam 7 malam itu udah terakhir. Ya, assalamualaikum guys, selamat pagi semuanya. Sekarang lagi ada di Gedung Air Tanjung Karang Barat. Ini lagi iseng jalan, dan insya Allah hari ini mau lanjutkan perjalanan dari Lampung ke Palembang. Jadi ntar pagi sekitar jam 8 perjalanan menuju Palembang dari stasiun Tanjung Karang. Lagi iseng jalan pagi, kebetulan singgah di rumah kawan ya. Yuk, iseng dulu jalan. Ya ini benar-benar jalan random. Nggak tahu kenapa kalau udah ada di daerah baru itu pengennya keliling, pengen tahu suasana kota. Nah, kalau ke arah sana itu tuh ke arah Kota Agung. Kalau jalan terus lintas selatan ya, lintas barat. Nah, kalau ke sana itu jalan menuju arah stasiun Tanjung Karang, ke arah sana, ke arah kota. Lagi benar-benar random, pengen jalan-jalan keliling. Ya 15 digenapin. Nanti kalau yang mau ngirim-ngirim barang ekspedisi di situ kali ya, pakai kereta ekspedisi. Ada di atas ada Kak, namanya KAI Logistik. Karlok. Jadi dia memang ada kantornya lagi. Oh, ini gereja. Gereja. Udah renovasi rupanya, udah lama banget. Masih sih kayaknya di sini nih. Travel. Kita bisa gas. Sini dulu kalau nggak salah udah nggak ada lagi. Yang model-model kayak EVV itulah. Oke. Ini gerbong berapa? Nggak tahu apa. Dari tiket gerbong. Ini apa namanya? Tiket kereta. Nggak usah lah, sini aja. Ya alhamdulillah udah nyampe di stasiun Tanjung Karang. Ini yang nemenin saya hari ini. Makasih banyak ya Pak ya. Enggak. Hati-hati di jalan. Ya. Sore nih ngerepotin nih. Coba dulu. Ya, ini
langsung aja masuk ke dalam situ. Oke, kita masuk ya. Tanpa ada perekaman video. Ya, ini kereta yang akan kita naiki. Ada 8 rangkaian ya. Kayak sebelah situ. Oke, kita siap naik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 20 menit. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi awak kru kami yang bertugas pada perjalanan kali ini. Demi kenyamanan dan keamanan, kami himbau untuk tetap waspada menjaga barang bawaan Anda. Ya, alhamdulillah perjalanan kita sudah ada di kereta untuk 9 jam perjalanan menuju stasiun Kertapati. Alhamdulillah tadi keberangkatan tadi on time jam 8.30. Nah, ini toiletnya ya. Toilet sih better ya, bagus, rapi. Di sini ada wastafelnya, di sini toilet jongkok, ada flashnya juga, dan juga ada selang air buat cuci. Jam perjalanan. Sekarang posisi ada di stasiun Bakery. Stasiunnya. Posisi kita di gerbang 7 ini. Rangkaian belakang. Gerbang makannya ada di sebelah sana. Ini kereta kita berhenti karena ada persimpangan kereta berbarang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Ya, sekitar jam 11 kurang 15 menit kita baru sampai di Kota Bumi. Banyak yang turun, banyak yang naik juga ya di daerah sini. Oke. Nah, ini tadi karena lumayan lama dan takut udah ini sempat beli kopi nih. Kopi di situ.
siang, posisi lagi di stasiun apa tuh, Negeri Agung. Nah, kita balik lagi ke gerbong. Ini suasana di sekitar Negeri Agung ya. Wah, desa banget, masih asri. Akses tercepatnya kereta. Jadi untuk KA Raja Basa sendiri memang hanya beroperasi di siang hari, dan KA yang berangkat dari Lampung ke Palembang atau sebaliknya itu sudah ditiadakan. Itu sudah tidak beroperasi lagi semenjak Maret 2020. Jadi menurut teman-teman, apakah memang KA Limited Sriwijaya harus diaktifkan kembali seperti semula? Coba teman-teman di kolom komentar ya. Lagi perbaikan ini, ditebelin betonnya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan Sungainya tiba di lude stasiun ya. Batu Raja. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun, Ya, ini udah 8 jam perjalanan, kita sudah sampai di stasiun Prabu Muli. Dan kemungkinan sekitar 1 jam 10 menit lagi kita sudah sampai di stasiun Kertapati. Dan ini seperti ini, besar dia stasiunnya. Nyemil dulu nih, disponsori oleh enggak, ini bukan dia sponsornya. Ya, ini sudah di stasiun Payakabung. Setelah itu baru deh stasiun Kertapati. Ya, mudah-mudahan sekitar 20 menit atau 15 menit lagi. Stasiun Payakabung. Indonesian Flyways Company. See you on your next trip. Nah, ini udah jam 6 kurang ya. Rupanya sebelumnya ke Kertapati cuaca di luar hujan ternyata. Nah, sambil di sini potong. Ya, alhamdulillah udah sampai. Pelan-pelan ya. Lagi persiapan. Pelan-pelan. Ya, akhirnya sudah sampai kita di stasiun Kertapati. Pintu keluar kita ke arah sana.
Ya, alhamdulillah perjalanan kita telah sampai juga di kota Palembang. Rupanya perjalanannya cukup panjang. Nah, ini saya sudah membuat rangkuman estimasinya, berapa biaya yang kita keluarkan dan berapa lama perjalanan kita menggunakan moda transportasi tersebut. Dan itu belum termasuk transit atau kita berhenti sejenak di beberapa tempat. Jadi itu estimasi perjalanan saja. Dan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir ya. Semoga saya bisa memberikan video-video yang menarik, yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, jadi segitu aja video perjalanan dari Tangerang ke Palembang Meteng. Estimasinya nggak nyampe 150.000 ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya. Maaf